Thanks all my friend and my family. It is really hard. Oke bro, jadi kita udah nyampe di Pelawangan jam 6 kurang. Bisa lama banget. Ini lama bukan karena treknya sih, karena banyak istirahatnya. Jadi ya kita untungnya masih ada sunset sebagus dan cakep banget sumpah. Dan cuacanya cerah banget. Dan kita rencana mau camp di Pelawangan lah, Pelawangan 4 di sana, agak jauh jalan. Tapi nikmatin dulu pemandangannya sini. Di Pelawangan 1 ini view-nya indah sekali, langsung menghadap ke Danau Sagara Anaknya, dan sunsetnya juga lumayan bagus. Tapi kami tidak camp di Pelawangan 1 karena ramai dan tujuan kami memang camp di Pelawangan 4 saja. Selain gak terlalu ramai di Pelawangan 4, supaya dekat dengan sumber air juga. Karena cuy, sumber air di Pelawangan ini terbatas, jadi terkadang harus rebutan. Dari Pelawangan 1 ke Pelawangan 4 jaraknya nggak terlalu jauh kok, paling sekitar 15-20 menitan. Sesampai di Pelawangan 4, kami langsung membangun tenda dan masak. Nggak sempat men-tag video saat membangun tendanya, karena di Pelawangan ini dinginnya parah sekali. Meskipun rasanya tidak ada angin, tapi dinginnya menusuk ke tulang. Seperti biasa, kami pun memasak sembari bercengkrama. Malam ini kami semua tidak akan begadang, karena dini hari nanti kami akan melakukan summit attack ke puncak Gunung Rinjani. Sekitar dini hari menjelang subuh, kami semua terbangun. Kami bersiap-siap dan makan mie terlebih dahulu sebelum mulai summit attack. Sebenarnya, makan mie di kala akan summit attack ini tidak baik karena tubuh butuh makanan yang lebih berenergi. Tapi apa daya, kami tidak terlalu lapar banget. Ya alternatifnya makan mie saja. Nah sebenarnya sebelum summit attack ini kami ada sedikit problem cuy. Jadi ketika si Pergi nyampe di tenda, dia langsung tepar cuy. Bahkan dia ngigo-ngigo gitu. Kita kan takutnya dia sakit gitu lah ya. Di malam itu juga kami kehabisan stok air minum cuy. Kami sudah mencari ke sumber air, namun tidak ketemu sumber airnya cuy. Karena malam dan gue juga lupa letaknya sebelah mana. Kalau malam kan nggak kelihatan gitu ya. Dan akhirnya pada saat itu si Pergi udah agak legaan cuy. Dia pas dini hari dia bangun dan agak sehat. Dan kami pun memutuskan untuk membeli air saja di Pelawangan 1. Harga airnya lumayan mahal sih, namanya juga di gunung kan ya. Oke bro, jadi sekarang setengah 4 kita baru summit. Awalnya tadi mikir 2 kali mau summit karena air habis. Akhirnya beli air dulu. 50.000 dapat 3 botol. Wow, kecil. Karena semalam tuh nyari air tuh sempat gak ketemu karena gelap juga kan, susah. Dan ya gimana lagi, penting ngeluarin uang lah ya, aman. Yaudahlah, kita mau summit sekarang. Estimasi 5 atau 5, 6 atau 7 jam kerjaan. Wow. Setelah bersiap-siap, kami pun memulai perjalanan agak sedikit kesiangan. Biasanya memang kebanyakan orang melakukan summit attack itu tengah malam untuk mengejar sunrise di puncak. Tapi kan kami santai saja, karena kan tidak mengejar sunrise di puncak. Yang penting sampai di puncak saja, walaupun jam berapa. Dan tidak seperti Gunung Semeru yang ada batasan waktu di puncaknya, Gunung Rinjani bebas, tidak ada larangan maksimal waktu di puncaknya. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. Menuju puncak Rinjani, trek akan terus menanjak secara vertikal dengan kontur tanah berpasir. Karena tanah berpasir inilah pendakian akan menjadi lebih sulit. Karena ketika kita melangkah, kita akan sedikit terprosok kembali. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. Oke bro, sekarang baru jam 5, baru jam setengah jalan.
ujung bukit. Ini udah kelihatan danau di bawah, cuma gelap. Dan ini nunggu si Ariel berak bentar. Dan ini teknya ada seseorang yang kenok kemarin. Wow. Jadi baru sampai bawah ada kerok. Wow. Tadinya mau ngurangin niat buat Samit. Ngeliat dia nih udah kayak udah kelihatan agak kuat, tapi punya dia semangat ya. Wow, mantap. Gimana prot-prot di puncak? Mantap sekali. Janji gak prot-prot. Mantap gak? Gimana rasanya berak di atas ketinggian? Lega ya, coba ditahan ya. Wah, ayo. Lebih fresh. Dan wangi lagi. Yuk, Cabs. Dari sini trek mulai sedikit melipir dan gak terlalu menanjak. Tapi angin yang kencang sudah mulai terasa dingin sekali. Jadi terpaksa tubuh harus terus digerakkan supaya tidak kedinginan. Suatu kenikmatan menemukan api di trek. Kuat gak? Kuat gak, oi? Bapak kenok, oi? Kuat gak? Kuat. Kuat-kuatin ya. Ayo santuy. Di trek juga ada beberapa bekas api unggun, bekas porter untuk menghangatkan klien-kliennya. Kayaknya enak juga ya kalau pakai jasa porter. Kami pun ikut menghangatkan sebentar, lalu melanjutkan perjalanan kembali. Pinjani. Ya. Kenok juga sih, belum kelihatan. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck you. Langit pun sudah mulai terang, dan di sebelah timur juga sudah berwarna oranye, pertanda pagi akan segera datang. Oke bro, jadi sekarang jam masih bentar Jamrud. Kita masih di trek di tebing-tebing ini. Kan yang enggak terlalu kenangin, tapi kenangin ya. Dan ini udah mau mataharinya udah mau terbit, tapi kita istirahat dulu. Makan roti dulu, sarapan. Kita akan makan roti batu Dan lain-lain. dan kita akan nyebar. Kami pun memilih berhenti dulu di sebuah trek yang agak tertutup bebatuan agar tidak terlalu terkena angin. Dan kami juga sarapan roti terlebih dahulu untuk menambah energi lagi. Sembari beristirahat, kami juga menunggu matahari muncul karena biar gak terlalu dingin lagi. Oke bro, jadi kita ini enak banget nih. Enggak kedung itu beli thermal ini enak banget nih. Buat kita nunggu matahari dulu di sini karena dingin banget. Sama rekomendasi nggak? Komen dong buat thermal dong. Nggak ngeliatin nggak? Iya. Wah, kayak ninja nih. Mantap. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. Langit pun sudah mulai cerah cuy. Yang tadinya hanya gelap dan tidak terlihat apapun, sekarang begitu jelas terlihat pemandangan cantiknya Gunung Rinjani dengan keindahan Danau Sagara anaknya. Bukan hanya itu, trek pun jelas terlihat sangat mengerikan. Di kanan dan kirinya ada jurang yang sangat dalam. Wah, bahaya kan? My life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend of me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the gas, I wanna feel. Lautan awan pun menghiasi perjalanan kami, yang membuat kami makin semangat untuk terus berjalan. Inilah alasan kenapa gua ikut ke puncak. Padahal sudah pernah tahun 2021 kemarin.
Selain karena rindu treknya yang begitu menantang, dan terlebih lagi pemandangannya yang tak pernah membuat gua bosan. Ulang tahunku. Iya. Sekarang Rabu, Jok. Kemarin Selasa. Tahun. Wow. Merayakannya di mana? Puncak Rinjani Puncak Rinjani. dengan Kenok. Akhirnya kami sampai juga di tantangan terakhir menuju puncak Dewi Anjani. Orang biasa menyebutnya dengan letter E, karena kalau dari jauh terlihat seperti huruf E kapital. Nah, dari sinilah mental dan kesabaran kita bakalan benar-benar diuji, karena sungguh menyebalkan sekali treknya. Dari jauh memang treknya bakalan terlihat pendek, tapi pas kita melewatinya, treknya Masya Allah gak sampai-sampai. Sampai teman gue juga hampir mau nyerah. As you fade away, Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same Di way. trek ini juga gue teringat pas pertama gue ke Rinjani ini. Seorang teman gue gagal ke puncak karena dia mempunyai penyakit ketinggian. Jadi pas ketika matahari sudah mulai agak tinggi ya, dan trek pun sudah terlihat jelas, dia jadi parno ngelihat ke bawah. Karena kan nama juga penyakit ketinggian dia. Taste all the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, kami sampai juga di puncak Gunung Rinjani tepat pada jam 9.47 waktu Indonesia Tenggara. Janji kan nangis. Ada dramanya ke puncak. Salah satu kita yang kenapa, Bang? Yang kerap, setelah ada yang kerap di lapangan. Akhirnya ke puncak juga. Kan? Bro. As you fade away, Sungguh bahagia dan terharu sekali gue bisa mencapai puncak Rinjani ini untuk kedua kalinya. Cuaca di puncak pun sangat cerah, seakan-akan menyambut gue dengan baik. Awalnya tidak bisa menyangka sekali bisa kesini lagi. Dari awal ke Rinjani dulu, gue tidak ada rencana kembali lagi ke Rinjani dalam waktu dekat. Tapi entah kenapa, takdir berkata lain. Dengan rencana backpackeran dari Kalimantan ke Sulawesi ke NTB dan menuntun gue ke Rinjani lagi. Sungguh perjalanan yang penuh kejutan dan pengalaman. Kedua kalinya Gunung Rinjani. Dan viewnya selalu kayak gini, selalu bagus. Di sela-sela menikmati pemandangan di puncak juga ada seorang ibu yang menangis terharu. Mungkin beliau juga terharu ya dengan umurnya yang tak begitu muda, beliau masih bisa menapaki puncak Gunung Rinjani ini. And happy birthday to Angel, my friend. How many? 3726 above sea level. Yes. Well done, Mimi. Ulang tahun Ibu. Sama Ibu. Sama ya, selamat ulang tahun. Siapa namanya? Virgi. Virgi. Woi, ulang tahun. Akhirnya ada yang traktir ayam taliwang. Ayo, kita party, makan batu. Oh, thank you ya. Terus 9. Oke, guys. Akhirnya kita nyampe juga di puncak Gunung Rinjani ya. Tadi jam 10-an, 10 lewat. Dan untuk
bapak-bapak nih teman-teman, gimana kesannya nih untuk first time ke Rinjani? Wah, luar biasa. Satu persatu. Gimana Bang Akbar? Nah, satu kata ya. Iya. Mantap. Mantap. Ya, yang kenok nih. Excited ya. BTW dia lagi ulang tahun nih. Wow. Tahun Rinjani. Thank you. Ini dan Bapak Ariel gimana? Dua kata ya. Luar biasa. Luar biasa. Ini gunung impian kalian ya. Thank you for all. Iya. Love you all. Salah satu Gunung impian kalian. salah satu. Sudah melewati beberapa hal, kayak gak mandi 3 hari di kapal. Wow. Kereta kapal 4 hari 4 hari. Tidak mandi di Kapal Kali Bogor. gak ganti sempak. Wow. Ganti dong. Ganti lah. Wah, mandi aja enggak masa ganti. Ini enggak berapa hari nih enggak mandi. Dalam 4 hari. Iya, berapa hari lah. Kalau di gunung lah wajar dong. Kalau di itu lah enggak lah. Oke, jadi ini tagnya ya tadi summitnya mantap kan ya di letter E. Wah, gila banget. Nah, rencana kita mau turun nanti jam 12-an lah. Dan mungkin masak ngopi, packing dan langsung ke bawah nih karena mau istirahat lama di danau. Sehari semalam ya. Hari malam mau mancing Ikan mujair. kalau dapat mau nyair ya, kalau bahasa Sunda nyair. Notis ya nyair. Kita bakar ikan sambil ngopi. Bicara tentang terharu, siapa sih yang gak terharu jika mencapai puncak gunung setelah melewati banyak rintangan, menanjak dan menurun, kepanasan dan kehujanan, dan drama-drama lainnya. Masa sih gak terharu pas di puncaknya? Pasti ada sedikit emosi sedih yang keluar kali ya, sedikit yang terharu gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya di puncak gunung sih. Setelah kita bisa berhasil melewati hal atau tantangan berat, kita akan terharu dan bangga dengan hasil yang telah kita dapatkan atas apa yang telah kita lakukan dan lewati. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. Mendaki gunung adalah cerminan dari hidup kita. Seperti halnya di hidup, di pendakian gunung juga akan ada naik dan turun, badai dan cerah, dan permasalahan dan kebahagiaan lainnya. Jika di dalam prosesnya kita tidak menyerah, kita akan bisa mencapai tujuan kita atau puncak. Tapi ingat, gak selamanya juga kita di puncak. Jadi ketika di atas atau ibaratnya di puncak gunung, kita tidak boleh sombong. Karena pada akhirnya kita akan turun kembali kepada tempat asal kita. Seperti yang dikatakan Agustinus Wibowo, dari titik nol kita berangkat, pada titik nol kita kembali. Oke, setelah pendakian yang lama dan berat dan penuh drama, akhirnya kita nyampe juga di puncak gunung Rinjani. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? Setelah puas menikmati dan puas dokumentasi di puncak, kami pun turun kembali ke tenda karena perjalanan belum selesai. Hari ini kami harus ke Danau Sagara Anak juga. Untuk turun lebih seru daripada naik karena kita bakalan serdet-serdetan. Tapi hati-hati juga ya, turunnya bahaya banget kalau gak bisa ngerem. Confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Sesampai di tenda, ternyata tenda kami bolong, dirusak monyet. Memang monyet di Pelawangan ini ngeselin dan agak lain. Untungnya robeknya nggak terlalu gede sih, dan logistik yang diambil monyet pun hanya 1 bungkus mie saja, nggak sampai diacak-acak gitu. Sebelum turun, kami memasak untuk makan siang dulu, lalu lanjut ngopi-ngopi dan ngobrol, karena ada porter lokal dan pendaki lain yang mampir ke tenda kami. Oke, jadi teman-teman, jadi ini ada apa? Bang siapa? Kenalan dulu dong. Bang James. Bang James, Rijal, panggil James dan Bang Pendi. Jadi kedua Bang ini porter ya, tanya Gunung Rinjani. Porter apa guide Bang? Guide. Sering ke Bang? Sering maksudnya tiap minggu ke sini? Ya. Tiap minggu. Kalau ada trip 2 hari 1 malam bisa 3 kali di sini. Oh, berarti sibuk banget ya turun naik Gunung Rinjani. Itulah pekerjaan kami di sini gitu. Apa? Ada keluhannya juga Bang sebagai porter? Ada kadang kecapean, bawa barang yang banyak gitu. Oh, barang banyak. Itu udah pasti resiko ya. Ya, resiko. Tapi mau nggak mau harus dijalanin gitu. Namanya kerja ya. Ya. Terus masalah tamu tuh gimana? Ada yang bikin gak enak tuh? Pernah gak sih? Yang bikin kesal gitu? Ada juga yang bikin seneng, ada gitu. Contohnya yang bikin kesal gimana? Orangnya jengkelin gitu. Oh, susah diatur ya? Mau dibuatin makanan, nggak mau digabungin jadi satu. Kadang ada yang mau lain ini itu susahnya gitu. Susah ya? Lagi bawa lokal. Oh, lokal ya, susah. Lokal kan kebanyakan maunya
kita masakin yang satu ini, yang lain ini, yang itu lain gitu. Makan waktu juga aja ya. Dan mungkin biaya porternya berapa per hari? Kalau ke Rinjani biaya porternya itu 250 per hari. 250 per hari. Kalau guide-nya 300. Oh, lebih mahal guide ya, wajar ya? Wajar. Soalnya lebih capek guide sih gitu. Ketimbang porter gitu. Kalau porter kapan bisa nyampe sini gitu. Kalau guide-nya harus on time. On time terus. Ya. Ngatur perjalanan lah. Ya. Terima kasih ya ini untuk ngobrol-ngobrolnya dan kita. Wow, jangan bahasa Inggris, saya nggak bisa. Gimana kopinya bang? Kopi Lampung? Oh enak. Kopi enak Lampung banget. Enak, ya. Dan mau boleh? Tapi dia ngomong pakai porter tadi. Kemarin ngomong pakai nggak pakai porter. Setelah selesai makan, kami lanjut membereskan tenda dan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke Danau Segara Anak. Sebentar lagi menuju gelap, kami memulai perjalanan turun ke danau. Nah cuy, dari Pelawangan ini, danau begitu jelas terlihat dekat. Tapi untuk turun dari Pelawangan membutuhkan waktu 4-6 jam perjalanan. Itu padahal turun loh, sampai memakan waktu yang banyak seperti itu. Gak kebayang ya kalau naik dari danau ke Pelawangan. Itu bakalan memakan waktu yang lebih panjang juga. Kami juga sempat kehabisan baterai dan sempat tersesat juga karena salah belokan jalur. Tapi untungnya kami sampai juga di danaunya malam hari. Dan gua gak tahu itu jam berapa karena itu gua udah capek banget, jadi langsung bangun tenda dan langsung tidur. Oke bro, jadi semalam tuh kecapean banget ya. Bikin tenda tuh nyampe sini tuh jam 10-an tuh nyampe Segara Anak. Kita udah di Segara Anak nih, bikin tenda dan gua gak sanggup ngerekam juga ya karena capek banget sumpah. Di jalan dia udah gamut banget karena capek. Tapi ya alhamdulillah nyampe Segara Anak dengan selamat. Kemarin juga sempat agak tersesat sih secara jalur yang bikin semua panik juga. Tapi alhamdulillah kita nemu jalur yang aslinya. Karena malam kan susah untuk bernavigasi. Gak baik juga sebenarnya kalau trekking malam itu. Nah jadi sekarang mau eksplor Segara Anak nih. Pasti cakep banget Segara Anak. Wow. Bangun tidur langsung buka tenda. Langsung disuguhi dengan pemandangan Danau Segara Anak yang begitu cantik. Tanpa babi bu, gua pun langsung memancing. Karena tujuan utama gua ke Rinjani ini bukan ke puncaknya, melainkan ke Segara Anak untuk memancing. Karena seru banget cuy, bisa merasakan naik gunung dan sekaligus memancing juga. Ya, walaupun ternyata gua hanya dapat sedikit, alias gak dapet karena pancingan dan umpan gua kurang paten. Sebelum sarapan, karena kami kehabisan air, jadi kami memutuskan untuk mengambil air dulu, sekalian mandi air panas. Untuk sumber airnya gak terlalu jauh kok, paling 10 menitan, dan dekat juga dengan pemandian air panasnya, atau air kalak. Tapi ya cuy, airnya sih bersih, cuma di sekitar sumber airnya kotor sekali, banyak sampah, dan banyak ranjau juga. Jadi kami harus berhati-hati, kalau sampai menginjak ranjaunya, mengerikan sekali. Setelah mengambil air, kami lanjut ke pemandian air panasnya. Nah cuy, enaknya di Rinjani ini ada sumber air panas dan bisa dipakai untuk berendam juga. Jadi ketika badan pegal-pegal, bisa diredakan dengan berendam air panas ini. Ya walaupun panas banget ya, apalagi pas matahari menyorot seperti ini, malah buat gerah, bukan buat seger. Idealnya memang kalau mandi air panas di air kalak ini sore hari atau pagi hari. Setelah mandi air panas, kami kembali ke tenda untuk masak dan sarapan pagi. Hari ini kami rencananya akan camp lagi di danau selama semalam. Karena melihat basic teman-teman yang lain tidak memungkinkan juga untuk turun lewat Torean. Ya memang dari awal kami sudah berencana untuk lewat jalur Torean turunnya yang terkenal dengan keindahannya itu. Nah cuy, sehari ini kami tidak ada aktivitas apa-apa. Jadi bener-bener nyantai. Gua pun seharian mancing aja, walaupun gak dapet ya. Dan gua pun jalan-jalan untuk mencari spot take video dan foto yang bagus. Walaupun di sosial media kebanyakan kutipan Gunung Rinjani itu tentang keindahannya saja, tapi sisi gelapnya di Gunung Rinjani ini banyak sampahnya. Apalagi di sekitaran danau, kotor banget. Peraturan Gunung Rinjaninya sih memang diperketat.
Tapi apa daya, ada beberapa oknum yang belum sadar juga akan sampahnya sendiri. Ya bagaimana lagi, gue pun hanya bisa membawa sampah gue sendiri, gak bisa membawa sampah yang lain. Yang terpenting kita saling introspeksi diri aja ya, saling belajar dan saling menghargai alam. Pokoknya semoga anak cucu kita nanti bisa menikmati keindahan alam ini. Sore hari seketika hujan turun dengan sebentar. Kami pun membersihkan ikan yang telah kami dapat. Hasil mancing sih sedikit, tapi hasil ngejebak ikan-ikan kecil yang banyak. Tak apalah ya, yang penting malam ini kami bisa makan ikan. Besoknya sebelum turun, kami sarapan terlebih dahulu. Ternyata kami bertemu dengan 2 orang pendaki asal Banjarmasin. Yang pas Regis kemarin, kami bertemu juga. Cuma kami gak sempat mendaki bareng, karena mereka mendakinya beda 1 hari dengan kami. Tapi kami tidak sengaja bertemu lagi di danau. Mereka berdua juga berencana untuk turun hari ini, jadi bareng dengan kami. Jadi kami juga sarapan dan ngopi-ngopi bareng mereka. Jam 11 kurang, kami pun memulai perjalanan turun lewat jalur Torean. Mengapa lewat jalur Torean? Karena selain indah pemandangannya, kami juga males kalau lewat jalur Sembalun. Berarti kami harus naik lagi dong ke Pelawangan. Wah, capek banget kan? Jalur Torean ini dulunya jalur adat, biasanya dipakai untuk orang-orang yang beribadah atau ritual di Danau Sagara Anak. Tapi 2 tahun kemarin jalur ini resmi dijadikan jalur pendakian konvensional. Tapi berbeda dengan jalur Sembalun, pendaki yang lewat jalur Torean ini tidak begitu banyak karena jalannya panjang sekali. Turun saja dari danau bisa mencapai 10 jam, bahkan bisa lebih. Apalagi kalau untuk naik kan membutuhkan 2 hari 1 malam untuk sampai ke danaunya. Kebanyakan sih yang naik lewat jalur Torean ini hanya ingin ke danaunya saja. Tak jarang juga ada yang bertujuan ke puncak. Tapi istimewanya jalur ini sangat indah sekali pemandangan dan tebing-tebingnya. Kami juga melewati trek sungai yang begitu eksotis. Tapi ya ada beberapa tebingan yang harus kita naiki lagi. Kami juga sampai di trek yang terkenal seremnya, yaitu trek Kuda Kurus. Di sini harus berhati-hati sekali, apalagi kalau hujan ya. Karena jalannya setapak dan di kanannya terdapat jurang yang sangat dalam. Lalu seketika hujan turun cuy, kami pun terpaksa menggunakan mantel dan terus melanjutkan perjalanan karena meminimalisir untuk tidak kemalaman sesampai di base camp nanti. Ya walaupun dengan waktu sekarang pasti kemalaman sih. Sekitaran dekat air terjun yang terkenal di jalur Torean, hujan pun mulai reda dan kami beristirahat dulu sejenak. Lalu kami melanjutkan perjalanan lagi hingga kami memasuki hutan, hujan pun turun kembali. Kami pun sampai di pertigaan antara jalur Torean dan jalur Sambielen atau Senange, tepat sebentar lagi maghrib. Di sini jangan sampai salah jalur ya, kalau ke Torean ke kiri. Ya walaupun jelas penandanya, kadang kalau malam suka gak kelihatan kan. Nah dari sini gua gak merekam lagi karena baterai gua habis. Dan bener cuy kata orang-orang kalau hutan Torean itu angker. Gua dan teman gua pun merasakan ada yang manggil-manggil kami. Tapi kami hiraukan aja karena kami tahu itu bukan orang. Ya kalau dipikir-pikir sih ngapain orang-orang teriak-teriak di kala maghrib kan. Tapi alhamdulillah kami sampai di base camp di antara jam 8 atau jam 9 malam. Nah begitulah cuy untuk pendakian gunung gua kali ini. Ya lumayan seru sih untuk pendakian Gunung Rinjani ini. Dan gue juga gak pernah bosan sumpah untuk mendaki Gunung Rinjani. Mungkin akan ke Gunung Rinjani lagi, tapi ya gak dalam waktu dekat lah ya. Karena gue juga ingin ke gunung-gunung lain. Dan ya sekian dulu untuk video gue kali ini. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Dan backpackeran gue. Karena backpackeran gue masih belum berakhir. Ada 1 tempat lagi yang ingin gue tuju. Oke, gue Rama Komarjaman. Terima kasih and see you.